Oke, halo guys, selamat datang di vlognya Mas Kaco. Kali ini Mas Kaco nggak sendiri, Mas Kaco kedatangan tamu yaitu Rani DA. Hari ini aku mau jemput artis. Kita lihat siapa yang aku jemput ya. Dia ada di sana. Nah, itu dia orangnya. Yap. Hai. Oke. Halo. Selamat datang. Hai, terima kasih akhirnya saya ke YouTube-nya. Oke, Mas Kaco. Akhirnya. Oke. Lumayan lama. Tunggu. Maaf ya guys. Halo. Oke, halo guys, selamat datang di vlognya Mas Kaco. Kali ini Mas Kaco nggak sendiri, Mas Kaco kedatangan tamu yaitu Rani DA. Hai teman-teman, subscribernya Mas Kaco. Nah, ini aku bahagia banget ya. Maksud aku baru pertama kali buat konten ala-ala Nebeng Boy dan figur Terinspirasi. pertama, benar, figur pertama itu langsung Rani DA. Alhamdulillah, semoga jadi pembuka yang baik. Amin, 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 amin. Karena kan Pule Wali Mandar ini Kak Rani ya, Ya. YouTuber belum banyak gitu. Betul, Ya, jadi ya. kayak kita udah mulai merintis satu demi satu. Ya insya Allah kita juga bisa meniru seperti YouTuber yang sudah terkenal di Ya, Indonesia. betul. Karena kan semuanya juga pasti berproses, Benar. butuh waktu dan sebenarnya butuh keberanian diri sih, ya? kepercayaan diri. Betul. Boleh nih ya berbagi cerita ya, seperti apa perjalanan Ya. seorang Rani DA ya. Waduh. Dari Rani biasa sampai bisa manggung sekelas, bukan hanya Indonesia ya, saya Alhamdulillah. rasa ya, tapi Alhamdulillah. sudah sekelas Asia. Amin. Karena Rani ini adalah, kalau saya nggak salah, dia juara 4 ya Di DRT Dangdut ya. Academy yang ketiga. Betul, yang ketiga. Terus juara 2 di Dangdut Academy Asia yang kedua. Betul sekali, alhamdulillah. Gimana ya? Kalau pengalamannya, yang pastinya seru banget. Sesuatu yang baru dan sangat menantang sih sebenarnya, karena Gitu ya? ini kan sekali dalam seumur hidup Sekali dalam istilahnya. seumur Ya, hidup, ya. jadi bener-bener Rani fokus, tanggung jawab dan memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Ini kemarin Kak Rani ini daftar DA sekali, 2 kali, 3 kali atau gimana ceritanya nih? Jadi untuk yang pertama itu aku ikut Dangdut Academy 2 audisi Oke. di Makassar. Di Makassar. Ya mungkin belum rezeki juga, jadi nggak lolos juga tuh. Udah masuk berapa tahap gitu? Kan audisi itu ada 4 tahap, baru tahap kedua. Tahap kedua. Tahap kedua udah nggak lolos, nggak lolos ke tahap selanjutnya. Jadi dari situ belajar, maksudnya apa kekurangannya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus Rani benahi, dan itu dari setahun itu Rani belajar tuh. Oke, jadi terus, karena ya. gagal kemarin Ya. sudah sampai tahap kedua, Ya. tapi nggak menyerah gara-gara Enggak. gagal, tapi marah belajar Ya. memperbaiki apa kesalahan kemarin Benar, ya. karena kan maksudnya Oke. komentar dan koreksi dari jurinya waktu itu ya benar, maksudnya aku juga belum jadi penyanyi yang benar-benar satunya jadi penyanyi gitu. Oke. Cuman sebatasnya bisa nyanyi kan. Bisa nyanyi tapi Yang- belum jadi penyanyi. Iya, belum nggak Buat paham. bagus ya. Nggak paham pakemnya seorang penyanyi itu seperti apa sih. Siap. Gitu. Akhirnya lolos di Dangdut Academy 3. Dari situ tuh belajar, ternyata memang prosesnya tuh nggak gampang banget, gimana kita di karantina, gimana kita proses di karantina selama berbulan-bulan itu dengan pertama kali keluar kota ke ibu kota sendiri gitu. Pertama kali naik pesawat mungkin? Pertama kali pesawat, Pertama dan kali itu naik pesawat. ketinggalan pesawat guys. Astaga. Saya nggak tahu gimana situasi di bandara. Tapi dibayarin Indosiar kan semuanya? Kalau dulu audisinya enggak. Oh gitu, jadi Waktu audisi berangkat sendiri. oke, totalitas ya? Iya, karena waktu itu kan Rani berangkat dari Kalimantan, kebetulan merantau kan. Paham. Merantau ke Kalimantan dan ikut audisinya di Makassar. Setelah audisi pulang dari Makassar ke Kalimantan lagi, ketinggalan pesawat. Karena belum paham ternyata ada pindah-pindah gate gitu. Pindah Itu gate. nggak paham. Itu nggak paham Iya, sama nggak sekali. Jadi harus langsung beli tiket juga Saat itu juga. Dan itu bener-bener aku sama bapak punya duit cuma 40.000. Terus Sumpah. gimana? Itu telepon kakak yang di Kalimantan. Jadi langsung ditransfer. Oh, langsung ditransfer, kirim kak, minta Astaga. tolong pinjam gitu. Aduh, minta itu. Sumpah. Aku sampai nangis, ya. itu sampai nangis, Kak, beneran itu sampai nangis. Itu
pengalaman pertama kali yang mulai saat itu aku udah nggak pernah lalai lagi di bandara. Udah nggak mau. Terus tiba di bandara Jakarta nih. Ini pas udah audisi ya. Oh iya, udah lolos. Kamu di sana dijemput pihak Indosiar atau Iya, gimana? benar, dijemput semuanya. Pas dinyatakan lolos, ditelepon sama pihak Indosiar, selamat ya, Nur Rafni lolos gitu. Jadi ditelepon sama pihak Indosiar, dinyatakan selamat ya lolos ke Jakarta. Itu wah luar biasa. Dapat telepon itu berasa dapat wah biar berlian setepuk gitu. Itu beneran lolos ya. nangis terharu keluarga tuh, semua papa mama semuanya nangis. Akhirnya berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah pertama kali itu sendiri, itu benar-benar sendiri kan, jalan ya udah coba beraniin diri gimana caranya. Anak umur 17 tahun waktu itu. Belum 18, belum 18 tahun. 2000 berapa sih? 2016. 2016. Oke. Baru mau 18 tahun. Karena Januari kan berangkatnya. Itu berangkat, alhamdulillah dijemput sama pihak Indosiar semuanya, dan di Bandara Jakarta kita ketemu sama kontestan yang lain yang dari berbagai provinsi ya. Ya, betul. Ketemu di sana, akhirnya dari situ udah dijalanin. Iya. Benar-benar dijalanin seikhlas mungkin. Iya. Kan orang cuma tahu Rani ini di TV ya, pada saat nongol kalau malam hari gitu. Sebenarnya kegiatan apa sih yang dilakukan para finalis pada saat di karantina? Mereka itu hanya di base camp saja atau banyak kegiatan-kegiatan selama di karantina gitu? Jadi kita kan ada dibikin per grup-grup gitu kan, per grup tampilnya. Misalkan yang tampil hari ini grup 1, grup 2 gitu. Benar. Jadi grup 1, grup 2, grup 3 itu pasti ada kegiatan gitu. Ya, grup 3, grup 4 dan grup selanjutnya itu biasanya nyari referensi lagu. Buat apa lagu selanjutnya? Kalau grup 1 mau tampil, grup yang lain belajar, nyari referensi lagu. Iya, gitu. benar. Jadi nggak ada yang santai, Kak. Ada yang syuting, ada yang syuting VT, banyak kan syuting yang iklan-iklan itu. Ada juga. Terus ada juga yang, tapi yang pasti kita nggak boleh pegang handphone waktu angkatan aku. Oh gitu, jadi nggak boleh menghubungi orang tua apa? Jadi kita pegang handphone itu seminggu sekali mungkin? Enggak, jadi dari jam 6, dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore itu bisa. Malam udah nggak bisa. Sampai jam 9. Ya, jadi jam malam disuruh fokus belajar. Ya benar. Jadi biar nggak ada yang di kamar main handphone gitu kan. Jadi benar-benar kerasa banget gitu kebersamaan sama peserta yang lain. Dan memang kalian dididik untuk menjadi penyanyi yang profesional ya. Ya benar. Dangdut Academy, betul-betul Dangdut Academy ya. Dangdut ya, akademinya itu sangat terasa di sana. Benar. Jadi kita nggak cuma diajarin bernyanyi, teknik vokal segala macam. Enggak, kita benar-benar diajarin gimana menjadi seorang entertainer yang baik, yang punya etika yang baik. Kan aku dulu belum tahu cara public speaking gimana sih, Kak. Oh iya, benar. Itu pasti dengan sendirinya kita bakal terlatih. Tapi mungkin ada kelas public speaking selama di karantina, atau memang belajar secara otodidak karena sering tampil di kamera, sering ngasih ucapan-ucapan gitu ya? Sebenarnya itu karena terlalu sering kita diajarin gitu, terus dengar gimana orang ngomong sama kita gitu. Jadinya kita juga belajar kan. Asik. Jadi benar-benar banyak banget pelajaran yang nggak ada didapat di tempat lain. Siap. Benar. Ngomong-ngomong nih, kan waktu perform kalau di televisi nasional gitu ya, kan pernah pasti dapat komentar-komentar ya, pujian terus kritikan sama dewan juri yang kritikan yang paling berkesan sampai saat ini masih diingat satu, terus pujian yang paling diingat juga satu. Dari siapa, pas kapan gitu? Aku ingat banget waktu itu di top 20. Top 20 di Dangdut Academy 3. Aku nyanyi lagu Kepastian. Terus aku tuh kan nggak tahu yang namanya standing ovation. Bagaimana sih gitu rasanya dapat standing ovation tangan yang berdiri gitu. Itu pas selesai nyanyi, semua juri berdiri. Aku yang wah, sebagus itu nggak sih? Aku tuh perasaan nyanyi ikhlas aja. Nyanyinya setulus aja nyanyi gitu. aja, nggak ngarep tepuk tangan atau apa ya, benar. Maupun itu dapat SMS yang tinggi atau enggak, yang penting nyanyi yang bagus gitu kan. Tiba-tiba juri berdiri sampai Bunda Inul nangis. Terus nyamperin aku, meluk gitu. Iya. Bunda Inul bilang, aku punya julukan buat kamu, Ratu Melankolis Dangdut Academy. Oh iya, jadi kayaknya semenjak saat itu kamu memang selalu pintar dan bisa memakan lagu-lagu slow. Ya? Benar, di julukinya Terus dikasih tantangan, coba dong yang lagu upbeat, kayak gitu ya, benar. Sampai dibilang, wah ini cuma bisa slow. Nontonnya
netizen ngomong, oh Rani cuma bisa slow. Iya, Nah terus itu dikasih udah banyak tantangan. banget. Jadi yang paling berkesan sampai sekarang ini ya itu. Yang itu ya, pas mungkin Karena awal-awal banget ujian masih top pertama 20, kali ya, iya. dan Top langsung 20. dapat standing ovation Iya. seluruh juri Semuanya, ya. Maed, Ya Allah, Tinasan semuanya. Itu luar biasa. Nah, kalau kritikan nih, nah ayo yang mana? Waktu pas hari tersenggolnya di top 4. Oh, Iya. Itu lagu apa sih? Bukan tak mampu. Bukan Ada. Tak Mampu. Iya. Jadi di lagu itu aku dibilang fals, nyanyinya fals banget sama Maiis. Fals banget. Ya mungkin memang karena nggak menutup kemungkinan aku juga punya firasat kayaknya aku udah tersenggol di hari ini. Gitu. Jadi tuh mindsetnya tuh udah ke situ, Kak. Oh, jadi sebelum perform memang kayak punya firasat, Punya firasat, kayaknya gitu. hari ini udah deh. Iya, udah deh. iya, Akhirnya kayak gara-gara termindset seperti itu, Ya jadi ke distract gitu kepikirannya ke situ. jadinya fals waktu Ya, iya. Jadi itu bener-bener fatal. Maksudnya kalau di orang lain sih dengar maksudnya enggak kok aman-aman aja, tapi kan secara Ada juri, secara ini kan udah top 4 gitu. Udah bukan jadi- main originalnya lagi. semakin kritis ya lihatnya, semakin salah sedikit aja udah kesenggol karena kan orang langsung cari yang juara satu ini. Nah, yang karena mana. kan di top 10 itu kita dibilang kita udah nggak nyari bagusnya kamu lagi karena semua udah bagus. Kita udah nyari kesalahannya di mana. Kesalahannya, benar. Gitu. Jadi harus kamu lebih teliti lagi gitu. Kalau yang lagu ini Rani, Lelah Diriku. Yang mana tuh? Oke, itu grand final Asia. Iya benar. Sumpah itu keren banget. Aku nonton di YouTube itu aku ulang berkali-kali tuh nggak bosan. Itu sampai dapat Dari pujian dari lightingnya, ya parah Allah, itu Indosiar. sumpah. Wah, lightingnya luar biasa. Bisa ya kita nyanyi bareng-bareng ya? Boleh dong. Partneran nih. Langsung aja itu. Enggak. Guys. Gak apa-apa, aku ikut nih. Masak kacang. Enggak. Sampean yang duluan. Lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta, walau terkadang diri rendah terhina. Asik. Dan lagu itu dapat pujian dari Datu Siti Nurhaliza. Saya sumpah keren sekali. Wah. Dung. Saya lagu dung. Itu saya ku dengar astaga. Adakah Rasa sayang di hatimu, masih adakah sisa cinta di hatimu, serta kerinduan di dalam hatimu untuk diriku yang mencintaimu. Aduh.